Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Namun, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila saya upload video baru. Oke. Kisah Pi Patel dalam film Life of Pi 2012 yang terombang-ambing selama beberapa hari di Samudra Pasifik ternyata benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Aldi Novel Adilang, remaja asal desa Lansa, Kecamatan Wuri, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, layak dijuluki Aldi Patel lantaran keteguhannya bertahan hidup di rakit yang terapung di Samudra Pasifik selama 49 hari. Aldi bisa dibilang hidup dikelilingi laut. Ayahnya berprofesi sebagai nelayan. Rumah mereka tak jauh dari pantai. Setelah beranjak dewasa, Aldi bekerja sebagai penjaga lambu di rombong rakit dengan bilik beratap di laut dengan upah 2 juta per bulan, berdurasi kontrak selama setahun. Sorot lampu itulah yang memikat ikan-ikan datang dan menjadi hasil tangkapan. Lokasi rombong ini bisa terbilang jauh dari rumah Aldi. Dia harus menempuh 2 jam perjalanan untuk sampai di titik kumpul. Dari sana, kapal akan membawanya ke lokasi rombong. 125 km dari pesisir utara Manado. Dari rombong itu, garis pantai jelas tak nampak lagi. Setiap seminggu sekali, pemilik rombong datang dengan kapal untuk mengambil tangkapan ikan dan membawa keperluan ransum, yaitu 3 kilo beras, bumbu, sayur, air 3 drum, 3 tabung gas kecil, dan 4 tabung bensin untuk generator lampu. Namun, pada pagi 14 Juli 2018, angin berhembus lebih kencang. Sialnya, tali rakit yang terhubung ke jangkar di dasar laut putus. Kawan Aldi di rombong lain sempat melihat kejadian tersebut, tapi tidak bisa berbuat banyak, apalagi menghentikan seketika, karena jarak antar rombong bisa bermil-mil. Biasanya, rakit yang hanyut ditemukan oleh kapal penangkap ikan, tetapi ternyata rakit yang ditumpangi Aldi tidak melewati titik di mana kapal-kapal tersebut menunggu. Rakit Aldi terapung-apung, menjauh dan terus menjauh. Orang tua Aldi baru tahu kabar anaknya hilang 2 hari setelah tali rakit putus. Bos tempat Aldi bekerja yang memberitahu. Tentu saja mereka panik. Ayahnya gelisah sambil terus menelpon bos Aldi, mendesak dilakukan pencarian. Ibunya juga sedang sakit, dan ketika mendengar kabar putranya itu sempat sesak nafas. Apalagi tidak setiap hari Aldi dan keluarganya berkumpul. Hanya setahun sekali saja biasanya Aldi pulang ke daratan. Terakhir kali ia berkumpul dengan keluarga terjadi pada bulan Maret kemarin. Menurut kakak ipar Aldi, bosnya sempat berbohong dengan menyebut Aldi di Filipina. Di atas rakit yang terus bergerak terbawa arus laut, Aldi harus memutar otak keras untuk dapat bertahan hidup dengan perbekalan yang hanya cukup untuk 1 minggu ke depan. Bak sedang mengukur luasnya Samudra Pasifik. Rakit yang ditumpangi Aldi makin hari makin bergerak terus ke arah timur laut. Aldi sudah berusaha mencari pertolongan dengan handy-talkie atau HT, namun tak berhasil tersambung kemanapun. Seminggu pertama, Aldi bisa makan dari perbekalan yang tersisa.
Namun setelah itu, asupan makanan jelas tersendat. Ia mulai bersiasat untuk bertahan hidup guna memastikan perutnya tetap berisi. Ia mengayat ikan laut, merebus, dan memakannya. Ketika persediaan air minum habis, Aldi mengandalkan air laut yang diperas agar mengurangi kadar asin, juga memanfaatkan air hujan. Beberapa hari kemudian, isi tabung gas mulai habis. Aldi memakai potongan kayu di rakitnya untuk dijadikan kayu bakar. Mulai dari ikan direbus, dibakar, sampai mentahan dilahap Aldi seekor dalam sehari agar ia tetap bisa hidup. Kapal-kapal besar bukannya tak pernah Aldi jumpai. Ketika melihat kapal, lampu rombong juga sudah ia nyalakan, berteriak via HT, tapi hasilnya nihil. Terapung sendirian di tengah samudera Pasifik membuat Aldi putus asa. Pikirannya terus berputar-putar mengenai daratan dan orang tua. Dua hal yang ingin sekali dicapai secepatnya oleh Aldi. Sekitar pertengahan Agustus, rasa putus asa dalam diri Aldi tampaknya sudah mencapai titik akumulasi. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Saya sudah mau lompat ke laut karena saya berpikir sudah tidak dapat bertemu lagi dengan orang tua dan tidak bakal sampai ke daratan. Jadi, saya berpikir untuk bunuh diri saja. Tutur Aldi kepada Tirto, Kamis 27/9 lalu. Tapi ternyata dia memang belum ditakdirkan untuk meninggal. Dia bilang, ketika sudah ancang-ancang menyeburkan diri ke laut, ia merasa ada yang menahan dan memberitahu bahwa sebuah pertolongan akan datang. Ternyata, kebiasaan Aldi membaca Alkitab membuat dirinya memiliki motivasi bertahan hidup ekstra untuk membunuh sepi dan mengisi kekosongan. Tiap hari, Aldi mengaku duduk di depan pintu gubuk rombongnya, lalu membaca Alkitab dan menyanyikan lagu rohani. Pada hari kedua, Takeja terombang ambing. Sekawanan hiu membuntutinya. Wajar bila Aldi mengaku ketakutan. Memang takut, hiu berkumpul, bawa rakit terus. Saya nggak apa-apakan dengan hiu. Saya biarkan dia ikut saya, kenangnya, yang juga melihat pemandangan menamakan separuh badan ikan raksasa itu. Samudera Pasifik memang rumah bagi sekitar 86 spesies paus, lumba-lumba. Beberapa jenis mamalia besar yang terkenal di sini adalah paus biru, paus abu-abu, paus pembunuh, dan paus bungkuk. Ukuran mereka memang besar, dari 6 meter hingga 30 meter. Beratnya bisa mencapai ratusan ton. Maka tak salah lagi kalau Aldi sering melihat penampakan mamalia tersebut. Nyaris semua yang dilakukan Aldi di atas rakitnya untuk bertahan hidup sudah sesuai dengan prosedur bertahan hidup di tengah lautan, mulai dari memancing, minum air hujan, mengirimkan sinyal, hingga membuat gerakan frontal ketika kerumunan ikan hiu mendekat. Pikiran Aldi yang masih mengandungkan asa pertolongan akhirnya terjawab pada 31 Agustus kemarin. Sebuah kapal tanker MV Arpeggio berbendera Panama yang bergerak ke Tokuyama, Jepang mendengar teriakan "Help" dari HT Aldi. Rombong itu ditemukan terombang ambing di perairan Guam, barat Samudra Pasifik. Ini artinya Aldi terombang ambing sejauh 1930 km dari tempatnya semula. Dalam video yang direkam awak kapal MV Arpeggio, tampak Aldi diberi pertolongan tali dan pelambung agar mendekat ke badan kapal. Selanjutnya, para awak kapal menjulurkan tangan bawah dan Aldi berusaha meraih menaiki tangga tersebut. Berjuang cukup keras, Aldi akhirnya bisa naik dengan selamat ke dek kapal.
para awak kapal berinya handuk, minuman, dan beberapa potongan makanan. Menurut rilis Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Osaka, Kapten kapal MV Arpeggio langsung berkoordinasi dengan Coast Guard Guam, meneruskan pesan ke Coast Guard Jepang, dan akhirnya mengirim pemberitahuan tentang misi penyelamatan Aldi pada KJRI Osaka. Sementara kapal MV Arpeggio sedang menuju Tokuyama membawa Aldi, KJRI Osaka mengurus berbagai proses administrasi keluarga, dan Aldi berhasil dihubungi pada 3 September. Pada 6 September pukul 15 waktu Jepang, barulah kapal MV Arpeggio melempar sauh. Pada 9 September pukul 10.20 waktu Indonesia Timur kemarin, Aldi mendarat dengan selamat di Manado dan pulang ke kampung halaman, berkumpul dengan saudara dan keluarganya. Keinginan sederhana Aldi untuk bisa pulang dan bertemu keluarganya terkabul. Itulah kisah dari Aldi, pemuda yang terombang-ambing di laut Samudra Pasifik selama 49 hari. Untuk cerita berkembang selanjutnya, Anda bisa buka di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.